Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari-hari kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, kita masih bisa untuk mengikuti majelis ta'lim. Ini satu hidayah dari Allah, ini satu kemuliaan dari Allah, ini satu tanda bahwa kita orang-orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat. Ibadah puasa yang begitu istimewa, yang pahalanya Allah sendiri menyatakan tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak bisa mengungkap bagaimana kebesaran, keagungan, kemuliaan bulan Ramadan, apalagi berbicara tentang pahala. Di samping itu semuanya, Rasulullah mengatakan, tasihhu, kalau kamu sekalian melaksanakan puasa, niscaya kamu akan sehat. Sehat di sini punya arti yang luas, bukan sekedar sehat badannya saja. Badannya sehat, hatinya sehat dari berbagai penyakit hati, penyakit rohaniah. Juga mudah-mudahan ekonominya sehat, ya, akhlaknya sehat, budayanya sehat, keluarganya semuanya sehat, harmonis. Ini mencakup segala-galanya, berbicara tentang sehat. Kemudian di sini Rasulullah juga bicaranya mutlak, sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Rasulullah tidak ada embel-embel Ramadan. Jadi puasa apa saja, walaupun puasa sunnah, itu bikin sehat. Malah sekarang ada terapi kesehatan dengan puasa. Pernah ada satu penelitian, malah yang meneliti seorang orientalis, seorang dokter ahli kesehatan, ya, kalau tidak salah di Pakistan. Itu membaca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu usianya 63 tahun tapi tidak terkena penyakit yang serius. Rasulullah kena penyakit, ya, kadang-kadang demam, badannya panas, flu dan lain sebagainya. Tapi bukan penyakit-penyakit yang serius. Ya. Kemudian diamati oleh dokter ini, apa kira-kira penyebabnya apa? Kok Rasulullah SAW sampai usia 63 tahun tidak kena penyakit yang serius? Ternyata dari sisi puasa. Rasulullah itu setiap hari Senin dan Kamis puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, Senin dan Kamis itu puasa sunnah. Senin Kamis 1 bulan itu ada 4, berarti 8 hari
Setiap bulan puasa 8 hari. Kemudian Rasulullah puasa namanya Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu hari-hari terang bulan. Itu puasa 3 hari. Nanti ada Ayyamus Sud, hari-hari gelap tidak ada bulan, 3 hari puasa. 3 hari sama 3 hari 6 sama 8 tadi berarti berapa? 14. Setiap bulan Rasulullah puasanya 14 hari, puasa sunnah. Ini satu rahasia yang luar biasa yang menjadikan Rasulullah sehat dari puasa. Ya. Belum ada riwayat-riwayat yang lain bahwa puasa itu ibadah yang luar biasa, baik puasa fardu atau puasa sunnah, juga penyebab Allah memberi kesuksesan. Makanya saya setuju kalau ada orang tua ya anaknya sedang punya cita-cita, mungkin akan menghadapi ujian, mungkin akan melamar pekerjaan, mungkin apa saja, kemudian orang tua melaksanakan puasa sunnah. Mohon kepada Allah dengan wasilah puasa supaya anaknya diberi sukses. Dan yang saya dengar alhamdulillah diberi sukses oleh Allah. Jadi puasa adalah ibadah yang sangat amat luar biasa. Apalagi kalau ngomong tadi kesuksesan, berbicara tentang sukses, ya. Apalagi dalam puasa itu ada beberapa keterangan dari Nabi kita Muhammad SAW tentang doa di dalam bulan Ramadan terutama. Ya, dalam bulan Ramadan itu tiap hari 24 jam doa kita diijabahi oleh Allah. Terutama yang secara umum Rasulullah pernah mengatakan, lis-shaimi inda iftarihi da'watun mustajabah. Bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, ketika buka puasa doanya diterima oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba bayangkan. Di sini Rasulullah juga bicara mutlak. Lis-shaimi inda iftarihi da'watun mustajabah. Bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, baik puasa fardu atau puasa sunnah, ketika buka puasa doanya diijabahi oleh Allah. Kembali tadi kepada orang tua yang anaknya ingin sukses, kemudian orang tua melaksanakan ibadah puasa sunnah, ya. Lah ini diantara kunci suksesnya, di samping puasa itu sendiri juga karena di dalam melaksanakan ibadah puasa, ketika buka puasa doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang sedikit setetes dari begitu mulianya ibadah puasa, terutama dalam bulan Ramadan. Kita sudah semuanya hafal, ada ayat yang cukup masyhur. Biasanya menjelang datangnya bulan Ramadan atau di awal-awal bulan Ramadan, baik di media, baik di masjid, baik di mana saja, para ulama menyebutkan satu ayat dari surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini ayat juga luar biasa. Dalam ayat ini ada 3 hal penting setidak-tidaknya. Dari ayat ini ada 3 hal penting. Yang pertama, panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan Allah. Ini namanya nidaul karomah. Pakar-pakar tafsir mengatakan nidaul karomah, panggilan kemuliaan. Maaf ya, kalau kita orang yang beriman berarti kita masuk dalam panggilan ini. Orang kalau dipanggil aja, dipanggil sama orang besar, akan merasakan mulia, akan merasakan hebat, akan tersanjung,
Apalagi ini yang memanggil Allah yang maha mulia, yang maha segala-galanya, memanggil kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 3 hal penting. Pertama, nidaul karomah, panggilan kehormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah memberitahu kutiba alaikumusiyam, ya, diwajibkan atas kamu sekalian orang yang beriman, umat Nabi Muhammad SAW, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Kemudian Allah memberi informasi, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga kepada umat-umat yang terdahulu. Kenapa kok Allah harus memberitahu? Orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad SAW, kamu sekalian diwajibkan melaksanakan ibadah puasa seperti umat-umat yang terdahulu. Ini pakar-pakar tafsir mengatakan ini namanya tasliyah, meringankan beban. Jadi tidak ada orang yang merasa keberatan, ya. Nyatanya umat-umat yang dulu juga diwajibkan kok. Nah, bukan kita saja, umat-umat yang dahulu diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Malah kalau kita kembali kepada syaraful ummah al-Muhammadiyah, kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW, ini banyak perbedaan, ya, dibandingkan puasanya orang-orang dahulu. Salah satu contohnya, orang dahulu itu sebelum kita kalau melaksanakan ibadah puasa tidak boleh hubungan suami istri, tidak siang tidak malam. Kalau kita umat Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan hanya siang hari, malam dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantaranya, ini diantaranya, iya. Dan banyak sekali, ya, banyak sekali keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW yang kaitannya dengan ibadah puasa bulan Ramadan. Jadi Allah menyampaikan atau memberi informasi kepada kita, kama kutiba alal ladzina min qablikum, ini namanya meringankan beban kita supaya kita tidak merasa berat, ya. Sebetulnya bagi orang-orang yang beriman, ngomong puasa, ngomong lapar, ngomong haus itu tidak ada keberatan, malah senang, malah bahagia, malah disambut itu datangnya bulan Ramadan, ya. Merasa bahagia bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, la'allakum tattaqun. Jadi ada 3 bagian, ya, bahwa ini la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, ya. Dalam terjemahan Quran Departemen Agama diartikan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ya. Di sana banyak arti-arti yang luar biasa, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 3 poin penting. Pertama, nidaul karomah, panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua adalah pemberitahuan Allah kepada kita bahwa kita ini diwajibkan puasa juga umat-umat yang dahulu. Yang ketiga adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم